Aku dan Hanif sudah menikah selama 21 tahun. 21 tahun yang ditandai oleh stabilitas, kenyamanan, dan, akhir-akhir ini, keheningan yang dingin di kamar tidur. Kami memiliki 2 anak remaja, Ayu dan Bima, dan rumah kami di pinggiran kota Bandung adalah benteng kemapanan kami. Kehidupan kami sangat terstruktur. Setiap hari adalah pengulangan dari hari sebelumnya. Sarapan pukul 7, Hanif ke kantor pukul 8, aku bekerja dari rumah hingga pukul 5 sore, makan malam pukul 7 malam, dan pukul 10, Hanif sudah terlelap, ditemani dengkuran lembut yang sama di sisi kasur yang sama. Kami adalah buku yang terbuka, namun halaman yang paling penting, halaman tentang hasrat, sudah lama tak tersentuh. Liburan akhir tahun ini seharusnya menjadi waktu yang tepat untuk mempererat ikatan. Namun, hubungan kami berada di titik yang paling hambar. Hanif adalah suami yang baik, penyedia nafkah yang bertanggung jawab, ia tidak pernah bersikap kasar atau tidak setia. Tetapi ia telah menjadi seperti furnitur yang berharga, kokoh, andal, namun tidak lagi memicu kegembiraan. Kehidupan seksual kami, hambar, adalah kata yang terlalu manis. Keintiman kami adalah tugas yang cepat, dan aku sering berpura-pura demi menyelesaikan kewajiban itu secepatnya, agar kami bisa kembali ke keheningan yang nyaman. Aku merindukan rasa dilihat, rasa diinginkan, yang telah hilang di telan rutinitas. Perubahan tak terduga datang saat aku sedang mencoba gaun baru di mall, sebuah usaha putus asa untuk memberi sedikit warna pada lemari pakaianku yang didominasi warna netral. Aku menyadari berat badanku memang naik, angka di timbangan mengkhawatirkan, tetapi ada satu perubahan yang memicu gelombang euforia dalam diriku. Siluet tubuhku kini menjadi lebih menonjol, lebih penuh, sebuah aset fisik yang menarik perhatian. Aku melihat bukan hanya lemak, tetapi kekuatan dan kelimpahan baru. Ketika aku mengenakan pakaian yang lebih ketat, bentuk baru ini menarik perhatian, dan aku merasakannya. Aku menangkap lirikan nakal dari seorang pramuniaga muda, tatapan tajam dari seorang pria di eskalator yang sengaja memperlambat langkahnya. Di sebuah kafe, seorang barista muda tanpa malu-malu menatapku saat ia menyerahkan latte. Dan untuk pertama kalinya dalam tahunan, aku merasa sangat percaya diri. Itu bukan hanya tentang ukuran, tapi tentang daya tarik yang kembali kudapatkan. Aku menyadari bahwa aku masih utuh, masih mampu memicu hasrat, meskipun suamiku telah berhenti melihatnya. Hanif mungkin telah menutup bab tentangku, tetapi dunia luar baru saja membukanya. Sejak hari itu, duniaku terbagi 2. Ada Ratih, istri Hanif, ibu dari Ayu dan Bima, yang merasa bersalah setiap kali menangkap lirikan pria. Lalu ada Ratih yang baru, yang diam-diam menikmati perhatian itu, yang merasakan denyutan hasrat terpendam yang menuntut pelepasan. Aku mulai mempertanyakan kesetiaanku, dan bahkan fondasi pernikahan kami. Perasaan bersalah itu seperti jarum, menusuk perlahan di sudut hati, tapi hasrat dan perhatian yang baru ini terlalu menyenangkan, terlalu memuaskan untuk diabaikan. Konflik batin itu menghantuiku setiap malam. Setiap ada keluarga yang memberiku keamanan, sebuah ikatan yang telah kuukir selama 2 dekade, atau membebaskan hasrat seksualku yang tertidur pulas karena kebosanan yang ditawarkan oleh pernikahanku, mencari kebenaran tentang diriku yang baru, aku menyimpulkan, dengan logika yang dingin, bahwa jika Hanif tidak mau memimpin, maka aku harus mengambil kemudi. Aku tidak lagi menginginkan pasangan, aku menginginkan pengalaman. Di kantor, konflik itu semakin memanas. Rekan kerjaku, Guntur, mulai mengirimiku pesan yang lebih genit, memuji pakaianku secara spesifik. Lalu ada Rahmat, atasan tidak langsung kami, yang matanya selalu mengikuti setiap gerakku saat meeting. Suatu sore, setelah presentasi, Rahmat mendekatiku. Alih-alih membicarakan laporan, tangannya menggenggam pergelangan tanganku sedikit terlalu lama. "Kamu terlihat sangat bersemangat, Ratih," bisiknya, matanya yang gelap menatapku intens. Energi itu mengganggu konsentrasiku. Interaksi kecil dan tersembunyi ini membuatku semakin terangsang dan mempertanyakan betapa dalamnya hasrat seksualku yang selama ini kupendam. Aku merasa, jika suami saja tak bisa melihatku, mengapa aku harus menyembunyikan diri dari dunia? Mereka melihatku. Mereka menginginkanku. Dan aku, untuk pertama kalinya, ingin membalasnya. Kesempatan datang saat Ayu dan Bima pergi menginap di rumah nenek. Kami punya akhir pekan berdua. Malam itu, aku memutuskan untuk berjuang, untuk memberikan kesempatan terakhir bagi pernikahan kami. Aku menyiapkan anggur merah bordo yang mahal, dan menyalakan lilin di kamar. Aku mengenakan lingerie seksi berwarna hitam yang baru kubeli, sutra tipis yang menonjolkan bentuk baruku. Aku menanti di kamar, jantungku berdebar, bukan karena hasrat, melainkan karena harapan. Hanif masuk, melihatku,
Tetapi ia sama sekali tidak sadar akan usaha di depannya. Matanya hanya terpaku pada layar tablet yang memancarkan cahaya biru. "Wah, besok pagi ada pertandingan final Piala Asia," katanya riang, nadanya terputus-putus. "Aku sudah atur rencana nonton bareng di teras belakang. Aku harus pastikan proyektornya berfungsi sempurna. Nanti ya, Rin, ada masalah di koneksi HDMI. Seks, lingerie, anggur, lilin, semuanya terabaikan demi jadwal pertandingan bola yang baru ia rencanakan, demi kabel HDMI yang ia anggap lebih mendesak daripada istrinya." Kekecewaan yang dalam membuat tenggorokanku tercekat. Aku bangkit, mengganti lingerie dengan piyama katun yang longgar. Rasa sakitnya lebih dari sekadar penolakan fisik. Itu adalah penolakan terhadap seluruh diriku yang baru. Aku tidur dalam kekecewaan yang sangat menyakitkan, merasa tidak diinginkan dan tidak terlihat oleh satu-satunya pria yang seharusnya melihatku. Malam itu, aku tahu, babak dalam pernikahan kami telah berakhir. Keesokan harinya, aku menjalankan peran istri yang baik, menyiapkan camilan dan minuman untuk pesta nonton bareng. Hanif mengundang teman-temannya, Ridwan, sahabat karibnya, Anton, Satya, dan tetangga baru mereka, seorang pria tinggi besar yang kukuh bernama Bimo. Mereka semua berkumpul di teras belakang untuk menonton pertandingan, diselimuti asap rokok dan suara tawa keras. Aku merasa sendirian di dalam rumah. Suara sorakan dan tawa mereka terasa jauh, seperti suara dari dunia lain, dunia maskulin yang riuh dan penuh gairah yang tidak pernah menyentuhku. Aku menatap diriku di cermin dapur. Keputusanku sudah bulat. Aku harus mengambil apa yang ku kehendaki, karena tidak ada lagi yang akan memberikannya secara sukarela. Aku mengenakan baju tidur paling menggoda yang kumiliki, sutra slip dress yang sangat longgar, tidak mengenakan bra. Aku tak peduli jika mereka melihat siluetku. Aku harus mengambil risiko. Aku menunggu. Tepat saat jeda, saat babak pertama usai, Anton, salah satu teman Hanif, masuk ke dalam, mencari minuman. Aku sudah berdiri di dapur yang remang-remang. Pencahayaan dari luar minim, hanya lampu kap oven yang menyala lembut. Kami bertatapan sejenak. Aku tidak bergerak. Dia mendekatiku. Keheningan kami lebih keras daripada suara sorakan dari teras. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Keintiman yang terjadi adalah pengakuan yang eksplosif. Tangannya yang kasar dengan cepat meraba, mengkonfirmasi keberadaan seorang wanita yang diabaikan Hanif. Kecepatan dari pertemuan itu menakutkan, namun sangat menguatkan. Itu bukan tentang kasih sayang, melainkan tentang pengakuan. Sensasi yang terjadi meninggalkan aku terengah-engah, ternoda oleh rahasia pengkhianatan pertama, tetapi diresapi dengan rasa kekuatan yang memabukkan. Dia menyeka dirinya dengan tisu dan pergi ke teras. Matanya penuh kegilaan dan rasa bersalah yang menyenangkan. Aku mengatur napas. Jantungku berdebar kencang. Dalam kegilaan itu, aku menemukan kejernihan. Aku mengirim pesan singkat kepada Anton, "Aku butuh Satya. Sekarang." Satya terkejut saat dipanggil ke dapur. Dia ragu-ragu, wajahnya pucat karena was-was, tetapi mataku penuh perintah. Malam ini, aku dominan. Aku membutuhkan kendali. Aku memintanya untuk tunduk pada hasratku, dan dia menurut. Tindakan kami cepat, didorong oleh ketegangan dan rasa bersalah yang kami bagi. Rasa gairahku kini bercampur dengan rasa dingin kekuasaan. Saat dia mencapai pelepasan, aku merasakan sensasi panas di kulitku, sebuah jejak kepemilikan yang menegaskan kendali penuh atas momen itu. Aku tersenyum. 2 daun. Satya pergi, dan beberapa detik kemudian Bimo, tetangga baru, datang. Aku tidak mengenalnya secara pribadi, dan itulah yang membuatnya menarik. Pria ini jauh lebih besar dari yang kubayangkan, dengan bahu lebar dan senyum yang terlalu tenang. Dia memojokkanku di konter dapur. Aku tidak mendominasi, aku ingin didominasi. Dia menciumku dengan mulut penuh arak yang kuat, menekan badannya ke arahku, mendorong slip dress sutraku ke atas. Aku menerima kehadirannya yang jauh lebih besar dan kuat. Kali ini, aku benar-benar terpuaskan. Rasanya seperti lubang di jiwaku terisi, aku terengah-engah melawan dominasinya. Dia tidak bertanya, dia hanya mengambil. Bimo ejakulasi di tempat yang mengejutkan, dan aku menelan sisa sensasi dari bibirku, menatapnya dengan rasa syukur yang mendalam. Pengalaman yang asing, intens, dan mendefinisikan batas baru. Ridwan adalah target terakhir, dan aku tahu dia akan menjadi yang paling berbahaya. Dia adalah sahabat karib Hanif, pria yang selalu hadir di setiap perayaan keluarga kami. Dia datang ke dapur, matanya merah karena gairah dan sedikit ketakutan. Dia tidak butuh kata-kata. Dia bersikap dominan, mengambil alih kendali sepenuhnya.
Dia menarikku ke sudut yang lebih gelap. Dia melarangku menggunakan tanganku untuk membantunya. Dia memaksaku menghadapi batas tergelapku. Dia menuntut kepatuhan total. Pengalaman itu adalah badai gairah dan ketakutan yang membuatku hampir pingsan. Bukan karena kekurangan udara, tetapi karena intensitas ekstasi yang meledak di seluruh tubuhku. Aku jatuh berlutut di lantai dapur, gemetar dan kehabisan napas, tetapi seluruh tubuhku bergetar dalam gelombang orgasme. Lidahku terasa mati rasa. Aku menang. Aku telah mengambil kendali atas hasratku. Aku tetap di lantai selama beberapa saat, merasakan pusing dan mabuk seksual, napasku terengah-engah. Aku puas. Gairah yang kupendam selama 21 tahun telah meledak, dan aku selamat tanpa satupun konsekuensi yang terlihat. Aku menyelinap ke kamar mandi, membersihkan diriku secepat mungkin, dan kembali ke kamar tidur. Para pria kembali ke teras belakang, pura-pura tidak terjadi apa-apa, kecuali 1 atau 2 pandangan tergesa-gesa yang kucuri dari jendela. Tak lama kemudian, Hanif masuk ke kamar. Dia sangat mabuk, nyaris tidak bisa berdiri, dan berbau bir yang kuat. Dia mencoba berhubungan seks, memelukku dengan tubuhnya yang limbung, tapi aku menolaknya, terlalu puas dan lelah untuk berpura-pura lagi. Aku lelah, Mas, bisikku, nadaku lembut dan tenang, nada istri yang setia. Sebelum tidur, aku mencium Hanif. Bibirku belum sepenuhnya bersih, bibir yang baru kugunakan untuk teman-temannya, untuk Ridwan, Bimo, Satya, dan Anton. Aku menciumnya dalam-dalam, sebuah ciuman yang terasa seperti menutup kesepakatan rahasia yang mengerikan. Ciuman itu adalah rahasia, sebuah pengakuan yang tak terucapkan tentang kebebasan yang baru kudapatkan, dan dia tidak menyadari apapun. Aku tidur nyenyak malam itu, tidur paling nyenyak dalam 21 tahun terakhir. Keesokan paginya, kami sarapan bersama keluarga, seolah malam sebelumnya tidak ada yang terjadi, seolah dapur itu tidak menjadi tempat pelepasan paling liar dalam hidupku. Hanif terlihat segar dan bahagia, sama sekali tidak menyadari badai yang baru saja berlalu. Wah, pestanya sukses besar, Rin, katanya riang. Teman-teman bilang mereka senang sekali. Terutama Bimo, dia ramah sekali, ya. Dia merujuk pada pertandingan bola dan obrolan maskulin, bukan ke pesta yang sebenarnya terjadi di dapur kami. Maaf ya, semalam membosankan untukmu. Lanjutnya, Tulus, menyesali prioritas kabel HDMI yang konyol itu. Hanif mengira lantai dapur yang lengket adalah tumpahan minuman, bukan cairan tubuh. Dia bahkan tidak melihat noda yang mungkin tersisa di leherku, di wajahku, atau di tubuhku yang ia abaikan. Hanif kemudian bercerita tentang salah satu tamunya. Oh ya, Bimo itu ternyata tetangga baru kita, dia baru pindah ke blok depan. Nanti kita harus ajak dia makan malam. Aku tersenyum kecil di balik cangkir tehku. Hanif tidak akan pernah tahu bahwa tetangga barunya telah menjadi bagian penting dari penemuan diriku semalam. Pernikahan kami berlanjut, mapan dan nyaman seperti biasa. Tetapi kini, Ratih yang berusia 40-an ini punya rahasia besar dan kehidupan seksual yang diam-diam dan sangat memuaskan. Fondasi logika kami tetap berdiri, tetapi sekarang ia dibangun di atas jurang rahasia. Aku tidak lagi merasa bosan. Aku merasa kuat. Dan aku tahu, aku akan mencari alasan untuk mengundang teman-teman Hanif kembali.